In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau bersama-sama beribadah kembali bersama dengan teman-teman kalian dan Kak Jenny dari Kids GBI Sukawarna. Nah, kita bersyukur bahwa hari Minggu ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh datang lagi di tempat kita masing-masing untuk memuji dan menyembah Dia. Amin adik-adik, sudah siap semua ya? Ayo sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk ikuti Kak Jenny berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya. Ya, dengan suara yang terdengar ikuti Kak Jenny berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini saya boleh datang lagi di tempat di mana saya ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk tangan, untuk kaki yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk suara yang Tuhan berikan. Saya mau pakai tangan saya mau pakai suara saya mau pakai seluruh tubuh saya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang sudah siap kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, yuk dengan teman-teman kalian kita mau naikkan pujian-pujian ini ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Dan sama-sama kita mau katakan amin.
Ayo sekarang kita naikkan pujian-pujian ya, yang membuat roh kita boleh bangkit ya, yang membuat roh kita bersuka cita dalam Tuhan ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo sama-sama dengan teman-teman kalian kita naikkan pujian ini. Haleluya teman-teman. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita mau bilang kita nggak boleh lelah kalau kita bekerja di ladang Tuhan. Kita nggak boleh males-malesan. Kita harus semangat karena Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Siapa yang suka cita, kita mau nyanyikan dari awal. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita mau ratain tanah. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur bersama-sama kalau kita udah diciptakan mengenal Tuhan. Kita bisa memuji dan bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan semua kebutuhan kita Tuhan yang ambil alih. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, kita mau bilang kanan kirinya, ayo kita bergembira karena kuasa Tuhan. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala
kalau Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Ya, karena itu mari kita terus bergembira di dalam Dia, di dalam kuasa yang diberikan oleh Roh Kudusnya kepada kita. Ya, jangan lagi kita merasa lelah, tapi kita mau terus ya melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Paling tidak selama kita di rumah ini kita bisa banyak berdoa. Amin adik-adik, kita bisa banyak berdoa ya, karena Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya ya. Waktu kita di rumah kita berdoa, wah ternyata kita sudah mengerjakan banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan ya di hari-hari biasa. Karena itu mari sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita, dan kita sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bawa hati kami sama Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau selalu bersyukur karena Engkau memenuhi kami dengan kebaikan-Mu. Tuhan yang sudah menjaga kami melewati hari-hari kami, pagi, siang, sore, dan malam hari, Tuhan terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Sekarang waktunya kami dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi satu kesegaran buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semua boleh dengan semangat katakan haleluya. Haleluya ya. Karena kalau kita boleh bertemu dengan firman Tuhan jadi kekuatan buat kita. Ayo adik-adik, kita dengan segera buka kitab Kisah Para Rasul ya. Ayo, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya. Kita mau baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Yuk kita mau sama-sama baca judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Nah, adik-adik, dengan singkat kakak mau ceritakan dulu kepada kalian ya. Jadi pada hari itu ya, katanya sekitar 3 sore ya, Petrus dan Yohanes ya, mereka datang ke bait Allah untuk berdoa ya. Nah, yuk ayat 2-nya kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3 bilang apa adik-adik? Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah ya, karena memang dia kerjaannya seperti itu. Ayat 4-nya apa adik-adik yang terjadi ya? Ternyata Petrus dan Yohanes katanya menatap dia ya, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, ayat 6-nya adik-adik, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah, keajaiban terjadi adik-adik. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, ya. Lalu apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi adik-adik ya? Ayat 8-nya mengatakan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Haleluya. Adik-adik, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Orang yang dari lahirnya dia lumpuh, belum pernah berjalan ya, belum pernah berjalan seumur hidupnya adik-adik. Tapi keajaiban terjadi ya, ketika Petrus dan Yohanes bertemu ya, dan ketika orang ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes yang sedang ya menuju bait Allah, saat itu ya hidupnya mengalami perubahan ya. Adik-adik, dikatakan ya bahwa sebelum itu dia harus diusung, harus digotong ya di atas tenda sama orang ya, dia bergantung sama orang adik-adik ya. Kalian terbayang kalau orang yang dari kecil belum pernah jalan, kakinya pasti kecil ya, pastinya kakinya pasti kecil karena nggak pernah dipakai berjalan ya. Tapi
ketika Petrus dan Yohanes ya berkata kepada orang itu, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, dan dikatakan mata kaki dan kaki orang itu langsung kuat. Ya, adik-adik, kaki yang seumur hidup nggak pernah dipakai, dia nggak ngerti jalan itu kayak gimana, tiba-tiba ada kekuatan mengalir. Ya, ada kekuatan mengalir. Ya, sehingga apa katanya, ia melonjak. Ya, bukan berdiri pelan-pelan adik-adik, melonjak. Ya, mungkin istilahnya kayak orang yang kesetrum listrik gitu ya adik-adik ya, melonjak berdiri. Ya, dan begitu besar kuasa itu, ya, dia sampai jalan ke sana kemari katanya adik-adik. Ya, jalan ke sana kemari. Ya, kalau kalian di rumah ada adik kecil ya, kita lihat kalau adik kecil aja belajar berjalan nggak kayak gitu ya. Ya, ini orang belum pernah loh adik-adik. Bayangkan dari dia lahir, seumur hidup belum pernah jalan. Ya, kalau adik kecil aja yang bayi yang lagi mau mulai belajar jalan aja harus merangkak dulu ya, pelan-pelan nanti berdiri, udah berdiri pelan-pelan jalan, pelan-pelan nanti duduk lagi. Tapi orang ini yang seumur hidup belum pernah jalan, ya, dia bukan hanya melonjak, dia jalan ke sana kemari katanya adik-adik. Ya, bahkan dibilang dia melompat-lompat. Ya, wah, ada satu sukacita yang besar. Ya, dia selama ini cuma lihat orang lain lalu lalang. Ya, dia sendiri nggak bisa. Ya, dia harus mengharapkan orang lain berbelas kasihan kepada dia dan gotongin dia. Ya, aduh, kamu bisa bayangin ya adik-adik ya, mau makan ya harus nunggu dulu orang gotong dia. Ya, atau kalau nggak orang bawain dia makanan. Ya, mau pipis sama juga. Ya, mau tidur, mau pergi ke sana kemari, aduh, ya nggak enak banget hidup kayak gitu adik-adik ya. Harus bergantung sama orang ya, dan otomatis dia nggak punya penghasilan. Ya, mana ada istilahnya orang yang mau mempekerjakan dia. Ya, dia apa-apa nggak bisa sendiri kok adik-adik. Ya, dia bergantung sama orang lain. Ya, jadi dia nggak punya penghasilan. Penghasilannya apa? Ya mau nggak mau ya, dia istilahnya jadi mengemis ya, dia minta-minta ya sama orang-orang yang datang ke bait Allah. Aduh, nggak enak banget adik-adik ya, udah nggak bisa jalan, bergantung hidupnya sama orang lain ya, termasuk juga untuk istilahnya penghasilan dia ya, cari uang buat makan segala macam, bergantung sama orang. Wah, adik-adik, gak enak banget hidup kayak gitu ya, gak punya kebebasan, bergantung sama belas kasihan orang. Kalau orang yang dimintainnya mau ngasih adik-adik, coba kalau enggak ya, dia cuman hanya bisa nunggu. Tapi hari itu ya, ada sesuatu yang ajaib terjadi sama orang ini ya, ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes ya. Nah, adik-adik ya, Petrus dan Yohanes itu bukan dokter ya, bukan dokter ya. Petrus Yohanes ini bukan orang kaya yang bisa beliin dia mungkin roda gitu ya, buat dia naik ke atas roda. Kalau sekarang ada kursi roda ya, orang yang nggak bisa jalan pakai kursi roda bisa pergi ke sana kemari ya. Petrus dan Yohanes bukan adik-adik ya, bukan dokter dan juga bukan orang kaya ya. Makanya Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku, saya ini nggak punya apa-apa ya, saya ini nggak punya apa-apa, dibilang ya, nggak punya kekayaan ya, nggak punya nggak punya uang ya. Tapi dikatakan apa katanya, yang aku punya aku berikan. Apa yang Petrus sama Yohanes punya? Ternyata kuasa di dalam nama Yesus ya, kuasa adik-adik ya. Petrus Yohanes nggak kasih uang ya, nggak kasih obat-obatan ya. Petrus Yohanes cuma bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Wow adik-adik ya, ternyata ya nama Yesus Kristus itu begitu penuh kuasa, begitu penuh kuasa ya, sehingga apa? Ketika orang itu mendengar ya apa yang dikatakan Petrus, demi nama Yesus Kristus berjalanlah
ya. Dia merasakan ada satu kekuatan mengalir dalam dia. Ya, dikatakan kakinya langsung kuat, ya. Mata kakinya juga kuat, ya. Bisa menopang tubuhnya, ya. Bahkan sampai melonjak katanya adik-adik. Ya, kakak bayangin itu kuasanya begitu besar kayak setrum gitu ya. Langsung nyetrum orang itu, mungkin orang itu jadi loncat, ya, jalan ke sana kemari. Wah, dahsyat banget adik-adik. Nah, adik-adik, ya, Petrus dan Yohanes ini kita tahu siapa mereka. Mereka tadinya nelayan yang biasa, ya. Mereka kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, ya, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Ketika terjadi, ya, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, Petrus dan Yohanes termasuk, ya, 120 murid yang menerima baptisan itu, ya. Dan sejak saat itu hidup mereka berubah, ya. Petrus dan Yohanes bukan lagi Petrus Yohanes yang dulu, ya. Petrus bukan lagi Petrus yang penakut, ya, tapi dia penuh kuasa, ya. Masih ingat ya ayat hafalan kita minggu lalu, ya, 2 minggu yang lalu, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Harus Roh Kudus dulu turun baru akan menerima kuasa. Nah, Petrus dan Yohanes sudah menerima, ya, Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka sudah terima kuasa, ya, dan kuasa itulah yang mereka berikan, ya, dalam nama Yesus Kristus, ya. Orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika itu juga kuasa dalam nama Yesus bikin kaki orang itu melonjak. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, ya. Nah, adik-adik, siapa yang mau mengalami, ya, mujizat-mujizat kuasa Tuhan, ya, seperti yang dialami sama orang lumpuh ini? Oh, semua mau, ya. KJ ini juga mau. Hari-hari ini kita sangat perlu pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita sangat perlu kuasa Tuhan, ya. Karena kita menghadapi banyak hal di luar kemampuan kita. Bener gak adik-adik, ya? Kayak orang lumpuh ini disuruh jalan gak bisa di luar kemampuan dia. Dari kecil aja dia belum pernah jalan, ya, berdiri juga belum pernah, ya. Gak sanggup itu di luar kemampuan, ya. Tapi waktu kuasa, ya, kuasa Roh Kudus datang dalam kehidupannya melalui Petrus dan Yohanes, yang tidak mampu itu jadi mampu, ya. Hari-hari ini banyak hal yang kita gak bisa lakukan, ya. Kita gak berdaya, ya. Kita cuma diam di rumah, ya. Kita nunggu, kita berserah, ya. Nah, adik-adik, ya, kita bilang, wah, ya, itu di luar kemampuan saya, ya. Saya gak bisa nih, ya, saya nggak bisa. Banyak hal yang kita bilang nggak bisa, ya. Tapi waktu kuasa Roh Kudus datang sama kita, apa yang nggak bisa menjadi bisa, ya. Apa yang mustahil menjadi nggak mustahil. Amin, adik-adik, ya. Nah, karena itu betapa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Amin, ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah dipenuhi sama kuasa Roh Kudus, kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Petrus dan Yohanes, ya. Adik-adik, saat ini kalian bilang, "Kak, aku kan masih kecil, aku masih belajar, ya. Aku apa-apa nunggu papa mama, ya." Tapi kalau kuasa Tuhan Yesus turun ke atas kamu, kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu bisa seperti Petrus dan Yohanes, ya. Yang sama, emas dan perak juga Petrus nggak punya, ya. Tapi yang dia punya, ya, adalah kuasa nama Yesus. Kakak sekarang tanya, berapa banyak di antara kalian yang punya kuasa nama Yesus? Ada beberapa yang angkat tangan, yang lain ada yang ragu-ragu. Kakak ulangi, ya. Berapa banyak di antara kalian yang punya kuasa dalam nama Yesus? Di antara kalian yang kenal nama Yesus? Nah, mulai banyak angkat tangan, ya. Kalian kenal nama Yesus dan kalian juga punya kuasanya, ya. Masalahnya selama ini jarang dipakai, ya. Selama ini cuman kalau doa dalam nama Yesus gitu, ya. Adik-adik, ya, kalau contoh, ya, kalau misalnya, ya, kakak dikasih tugas nih, misalnya, ya, kakak misalnya kenal sama Pak Jokowi, ya. Terus Pak Jokowi misalnya satu waktu misalnya, ya, ketinggalan misalnya, ya, ketinggalan sesuatu, ya, di rumah Pak Jokowi, ya. Terus Pak Jokowi nggak bisa pulang langsung ke rumahnya, ya, tapi dia suruh kakak misalnya, ya.
Kak Jenny ya, tolong itu bilang sama ajudan ya di rumah saya ya untuk bawain barang ini misalnya ya. Bilang aja nih ya atas nama Pak Jokowi gitu ya. Nah, kakak nurut dong kan sama presiden ya. Terus kakak pergi ke rumahnya Pak Jokowi ya. Ceritanya ajudannya juga udah kenal kakak ya kan, udah tahu selama ini kakak istilahnya suka ketemu Pak Jokowi ya. Terus kakak bilang tuh sama ajudannya, Pak ya, tadi Pak Presiden bilang gini ya, ketinggalan barang ini, minta tolong barangnya katanya biar dibawain ke sana ya. Ini kakak ngomongnya atas nama Pak Jokowi gitu ya. Nah, karena kakak ngomongnya atas nama Pak Jokowi dan ajudannya udah kenal kakak ya, dijalanin nggak tuh permintaannya? Dijalanin adik-adik ya. Nah adik-adik, apalagi nama Yesus Kristus ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama ya yang bisa menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus. Adik-adik ya, berarti nama Yesus itu kuasanya besar banget ya, kuasanya besar banget. Kalau kita sadar ya, maka kita akan pakai ya kuasa dalam nama Yesus, akan sebutkan nama itu dengan penuh keyakinan ya. Sama seperti Petrus dan Yohanes ya, dia ketemu orang lumpuh yang ngarepin uang, Petrus Yohanes nggak punya uang ya, mau ngasih apa, tapi dia punya kuasa dalam nama Yesus. Dan waktu Petrus dan Yohanes kasih, keajaiban terjadi adik-adik ya, orang lumpuh itu kemudian jadi bangkit ya. Nah adik-adik, kita yang punya kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa pakai kita seperti Petrus dan Yohanes. Kalau kita pakai kuasa itu, keajaiban terjadi di sekitar kita ya. Mau pakai kemana Kak? Ya, pakai dalam doa kamu ya. Doakan apa? Doakan buat bangsa kita, doakan buat Indonesia ya, supaya pandemi ini segera berakhir ya, supaya krisis ekonomi ini ya berakhir ya adik-adik, supaya ekonomi segera dipulihkan, kehidupan bangsa kita dipulihkan ya. Apalagi nih, kita doakan ya orang-orang yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus ya. Apalagi nih ya, semua hal yang kamu ya diingatkan Tuhan, kamu doakan dalam nama Yesus. Karena apa? Dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Amin adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, mari kita mau belajar seperti Petrus dan Yohanes yang tidak punya apa-apa, kekayaan, uang nggak punya, tapi dia punya nama Yesus ya. Dan ketika nama itu digunakan, itu lebih ya, melebihi emas dan perak ya. Waktu orang lumpuh ini diberikan emas perak ya, kakak sangat nggak yakin bahwa emas dan perak itu bisa bikin dia bangkit dan berjalan ya adik-adik ya. Tapi dengan nama Yesus yang disampaikan sama Petrus dengan penuh keyakinan, orang itu ya yang seumur hidupnya tidak pernah bisa berjalan, akhirnya bisa bangkit, berjalan dan melompat-lompat memuji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, berapa banyak di antara kalian yang mau melihat ya kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi di bangsa kita karena pandemi ya, kelumpuhan ekonomi ya, boleh kembali dibangkitkan ya, boleh kembali terjadi lonjakan ya, lonjakan ya dalam ekonomi kembali normal ya, bangsa kita ya dipulihkan dari kesehatan ya, dan terdengar pujian di tengah bangsa kita. Kalau kita semua mau, mari setiap hari kita bilang ya, dalam nama Yesus ya, ayo kita mau berdoa buat bangsa kita ya. Kita mau katakan dalam nama Yesus ya, pandemi COVID-19 berhenti ya. Kita katakan dalam nama Yesus krisis ekonomi berhenti. Dalam nama Yesus terjadi kebangkitan ya di tengah bangsaku ya. Di dalam nama Yesus terjadi apa? Pemulihan ekonomi. Terus katakan setiap hari ya, maka kita akan dibuat ya takjub dan tercengang dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah bangsa kita. Amin adik-adik. Mau ya? Kalau mau sama-sama ya kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa setiap kita itu punya panggilan. Tuhan telah memanggil kita untuk bangsa ini. Kita mau mengatakan bahwa ada panggilan Tuhan atas hidup kita, atas bangsa kita, bahkan atas gereja-gereja. Tuhan mau bilang ada panggilan. Haleluya.
teman-teman, ini saatnya kita bangkit membela bangsa ini. Generasi Nehemia bangkit, gereja-gereja bangkit, bangsa Indonesia bangkit, bangkit. Haleluya. Generasiku Bangkit. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi doa kita sore hari ini, bahwa Tuhan memakai setiap kita lewat doa-doa kita. Sekalipun kita di rumah, doa-doa yang kita panjatkan itu besar kuasanya adik-adik, ya. Apalagi kalau kita panjatkan dalam nama Yesus, maka ada kuasa yang besar mengalir. Ayo ikuti kajian ini sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat nama Yesus yang memiliki kuasa yang besar. Tuhan, mulai hari ini aku mau pakai lebih sungguh-sungguh lagi dalam permohonanku, dalam doa-doaku. Karena aku percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang besar yang dapat mengubahkan hal-hal di sekitarku, yang menyebabkan mujizat terjadi, yang menyebabkan hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang dapat menyembuhkan Tuhan, yang dapat mengubahkan kelumpuhan untuk menjadi satu kebangkitan. Tuhan Yesus, aku menyerahkan bangsaku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta segala kelumpuhan ekonomi, segala kelumpuhan kehidupan yang baik di tengah bangsa kami boleh dipulihkan, boleh dibangkitkan dalam nama Yesus. Dan teristimewa kami berdoa buat iman kami yang lumpuh, semangat kami yang lumpuh, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta terjadi kebangkitan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, hafalkan ya Kisah Rasul 6 ayat 6 ya, bagian A saja. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan namamu ya. Amin ya. Seperti itu adik-adik ya. Demi nama Yesus Kristus ya. Yang kita punya adalah nama Yesus ya. Oke, Tuhan gak minta kita ya memberikan apa yang tidak kita punya ya. Tuhan minta kita memberi apa yang kita punya ya. Kuasa nama Yesus, ayo kita berikan dalam doa-doa kita. Amin adik-adik. Maka kita akan lihat pemulihan-pemulihan terus terjadi di tengah bangsa kita ya. Mujizat-mujizat akan terus terjadi di tengah bangsa kita. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kita mau terima berkat dari Bapa sehingga memasuki ke minggu yang baru. Kita tahu Tuhan akan terus melimpahi kita dengan berkat-Nya, akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, dan Opa, Oma, semua pendengar Radio Maestro, mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mengangkat tangan, kita buka hati, kita terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, yang selalu mau memberikan kita berkat yang terbaiknya, yang selalu mau mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, ya, sesuai dengan rancangan Bapa di surga. Ayo angkat tangannya, adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, Opa, Oma, setiap pendengar Radio Maestro, terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa, rahmat-Nya yang berkelimpahan, cinta kasih yang tidak berkesudahan di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kita, supaya kita boleh bangkit menjadi lebih dari pemenang. Kiranya berkat Allah menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious. He says I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious. He says I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Oh, 'cause I'm precious.
precious.